salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Duradendi. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai performance management atau manajemen kinerja, chapter 7 dari buku Herman Aguinis dengan tema Implementing a Performance Management System. Secara overview, kita akan membahas mengenai preparation, kemudian communication plan, appeal process, rater training programs, pilot testing, ongoing monitoring and evaluation, and the last, online implementation. Pertama, kita akan bahas mengenai preparation. Apa hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita implementasi performance management system. Berkaitan dengan yang pertama, komunikasi. Kita harus komunikasikan kepada setiap karyawan bahwa akan dilakukan performance management system. Setiap kinerja dari masing-masing karyawan itu akan dinilai untuk meningkatkan kinerja karyawan yang tadinya biasa-biasa saja, kita naikkan menjadi yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kita memberikan pelatihan kepada penilai. Nah, sosok penilai itu yang harus diberikan pelatihan agar para penilai dalam menilai kinerja karyawan itu tidak bias, tidak ada kecenderungan adanya bias. Kemudian yang ketiga, tidak adanya missing key berkaitan dengan ketidaktahuan mengenai sistem, cara penilaian, komponen-komponen apa saja yang harus dinilai. Nah, itu yang harus diberitahukan dan itu yang harus dilatih kepada si penilai. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pilot testing, di mana sebelum dilakukan implementasi kita harus membuat suatu pilot testing atau lebih spesifik atau familiar pilot project. Jadi ada beberapa karyawan sebelum kita implementasi di organisasi atau institusi secara menyeluruh, baik di satu kantor, kita uji coba terlebih dahulu dengan beberapa karyawan. Ketika situ sudah berhasil, baru kita uji coba ke seluruh perusahaan. Dan yang terakhir berkaitan dengan ongoing monitoring evaluation. Nah, setiap kita sudah melakukan implementasi manajemen kinerja tersebut, kita lakukan evaluasi secara terus-menerus, secara bertahap, dari bulan ke bulan, kemudian per kuartal, per semester, per tahun, sehingga kinerja setiap karyawan itu bisa tercapai secara optimal, baik menuju optimal dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan communication plan. Nah, communication plan di sini tujuannya adalah untuk mengajak para karyawan untuk ikut berpartisipasi berkaitan dengan performance management system yang tadinya acuh tak acuh, mulai ikut berpartisipasi dan aware terhadap kinerjanya sendiri. Jadi dalam tanda kutip, yang tadinya dia gaji buta, hanya bekerja secara formalitas, tapi dia sudah mulai aware, oh saya harus berpikiran maju untuk kinerja saya lebih baik, agar saya dipromosi ke jenjang yang lebih baik, untuk saya bisa mendapatkan bonus, untuk saya mendapatkan reward, dan perusahaan saya bisa berkembang, yang tadinya levelnya hanya domestik, berkembang menjadi multinational company dan lain sebagainya. Kita harus menumbuhkan consider employees. Kita harus menumbuhkan aware. Nah, karyawan itu dilibatkan di dalam proses performance management system. Kemudian yang kedua adalah emphasize the positive. Nah, di sini adalah bagaimana kita menerapkan positive way, treatment yang positif. Oh, dengan kamu, saya menilai kinerja kamu, diharapkan kinerja kamu baik dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga ada perbaikan, continuous improvement dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, secara continue. Kemudian terakhir adalah berkaitan dengan repeat, documentation, dan konsisten, di mana setiap kita menilai harus ada bukti dan kita mendokumentasikan, dan itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, sehingga tidak ada kesempatan para karyawan untuk dia drop, terjun drastis. Tetapi dengan adanya performance management system diharapkan ketika ada kinerja karyawan yang sudah mulai turun, kita bangkitkan lagi, kita semangatin lagi, kita berikan treatment, pelatihan, dan lain sebagainya, sehingga kinerjanya karyawan tersebut bisa optimal. Kemudian setelah communication, kita akan berbicara mengenai appeal proses. Nah, di appeal proses ini adalah bagaimana kita mempromosikan atau memberikan bonding kepada para karyawan untuk ikut atau merasakan bahwa
sudah adanya atau terjadinya inherent atau sense of belonging terhadap perusahaan, bahwa performance management system ini penting bagi saya dan dinilai objektif dari saya dan dapat diterima oleh saya. Nah, apa hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan di dalam mengencourage para karyawan agar dia mempunyai appeals atau menarik atau tertarik terhadap performance management system ini? Nah, ada dua pertanyaan bagi para karyawan berkaitan dengan sistem manajemen kinerja yang umumnya terjadi di dalam buku Herman Aguinis ini. Yang pertama berkaitan dengan judgmental, validitas terhadap pengukuran manajemen kinerja, apakah sudah valid dan reliable manajemen atau divisi HR menilai kinerja saya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan administrasi, apakah sudah terdokumentasi dengan baik, apakah sudah direkam dengan baik, apakah ada program evaluasi dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Nah, itu yang harus kita berikan dan harus kita komunikasikan serta informasikan dengan jelas. Nah, caranya adalah kemudian di dalam buku Herman Aguinis terdapat dua level solusi yang harus ditawarkan kepada para karyawan, para manajemen, sehingga ada rasa ketertarikan dari karyawan itu sendiri dalam mensupport adanya sistem manajemen kinerja tersebut. Level yang pertama berkaitan dengan bagaimana HR kita sebagai divisi HR atau divisi HR itu sendiri mereview, menilai, mendokumentasikan secara terbuka dan objektif penilaian-penilaian karyawan. Kemudian bagaimana divisi HR mereports kepada employee, kepada supervisornya karyawan atau atasannya karyawan, oh ini loh penilaian kinerja karyawan, misalkan, oh ini loh hasil penilaian kinerja bawahan bapak dan ibu. Kemudian bagaimana dengan hasil yang seperti ini dapat diterima dengan baik. Kemudian level yang kedua adalah bagaimana top management itu mendukung, kemudian memberikan final decision terkait dengan performance management system ini. Nah, itu yang berkaitan dengan appeal proses, adanya hubungan ketertarikan sehingga menyatu baik itu antar karyawan, atasan, supervisor, top management sampai dia di staff yang ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai Rater Training Programs. Nah, di sini adalah bagaimana seorang penilai diberikan pelatihan berkaitan dengan sebelum dilakukannya implementasi tersebut, seorang penilai harus diberikan pelatihan. Jadi jangan sampai si penilai kinerja karyawan tersebut menilainya itu secara bias. Oh, dengan saya dekat dengan kamu, nilainya saya bagus-bagusin. Ada stereotype, ada halo efek. Nah, itu yang harus dihindari. Adanya ketidaktahuan mengenai poin-poin apa saja atau komponen-komponen saja, apa saja yang harus dinilai. Nah, oleh karena itu diberikan pelatihan kepada si penilai tersebut atau Rater Training Programs. Nah, di Rater Training Programs pada sesi sebelumnya itu kita sudah mempelajari bagaimana information, kemudian identifying, observing, recording, and evaluating, dan how to interact with employees. Sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai itu, dan Rater Training Programs itu harus mencakup ketiga aspek tersebut. Nah, bentuk-bentuknya atau pilihan-pilihan Rater Training Programs itu apa saja? Nah, di dalam buku Herman Aguinis terdapat 4. Yang pertama adalah Rater Error Training atau RAT, Frame of Reference Training, Behavioral Observation Training, dan yang terakhir adalah Self Leadership Training. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu berkaitan dengan Rater Error Training, berkaitan dengan increase rating accuracy. Kemudian help raters minimize errors. Nah, sesi sebelumnya di video rekaman saya kita sudah mempelajari bagaimana Rater Error of Training. Nah, ada dua bentuk. Pertama, intentional sama unintentional, dan itu yang harus dicermati oleh para penilai, bagaimana dia meminimalisasi error-error yang terjadi akibat dari adanya faktor kesengajaan, adanya faktor ketidaksengajaan, sehingga dapat memberikan penilaian secara objektif. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan frame of reference training. Nah, di sini bagaimana raters help employees design effective development plans, bagaimana mendesain suatu
plans pengembangan yang efektif bagi para karyawan agar kinerja karyawan tersebut dapat di-maintain secara optimal lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan behavioral observation training. Di sini adalah goals dari behavioral observation training berkaitan dengan minimize unintentional rating errors, kemudian improve rater skill by focusing on how raters observe performance, store information about performance, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan self-leadership training. Ini berkaitan bagaimana seorang penilai dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, adanya self-efficacy, kemudian enhance mental process dalam menilai. Oke, saya punya kemampuan atau kapabilitas untuk menilai kinerja dari para setiap karyawan. Dan saya pede untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pilot testing. Pilot testing adalah bagaimana sebelum kita implementasi, kita harus mencoba terlebih dahulu. Kita berbikin suatu role model, misalkan drama, a pilot project, something like this. Membuat suatu pilot, kita coba ambil beberapa karyawan, 5 karyawan, 10 karyawan di suatu divisi misalkan, kemudian kita coba untuk menerapkan performance management system. Kita coba implementasi sebelum kita melakukannya, kita implementasi di kantor secara keseluruhan. Nah, hal tersebut dibutuhkan untuk kita mendapatkan informasi, oh di manakah yang salah, apa pada penerapannya di mana ada kekeliruan sehingga bisa diperbaiki secara cepat dan tepat. Nah, setelah pilot testing, kita akan melakukan ongoing monitoring evaluation, di mana setelah kita melakukan performance management system, hal tersebut yang harus kita lakukan, kita monitoring, kita evaluasi secara kontinu, sehingga harapannya adalah kinerja dari karyawan tersebut, misalkan ada yang turun, kita langsung secara update, secara cepat dan tanggap, kita dapat memberikan entah itu pelatihan, entah itu coaching, entah itu kita memberikan penyuluhan, entah itu counseling, ada permasalahan dari kantor, permasalahan pribadi yang sekiranya bisa dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan secara continuous. Kemudian di dalam buku Herman Aguinis, terakhir berkaitan dengan online implementation. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, dalam performance management system sudah mulai banyak berkaitan dengan online. Mulai dari email, electronic newsletters, website, appeal filling, training programs, pop-up reminders. Nah, hal-hal tersebut yang dapat membantu performance management system para kinerja karyawan di suatu organisasi atau di suatu institusi. Nah, keunggulannya adalah lower cost, sudah pasti, cepat, dan dapat diterima karyawan secara singkat dan real time tentu saja. Kemudian mungkin ada beberapa kelemahannya, di mana online implementation make it a more complicated system. Di mana dengan adanya sistem online tersebut dapat menciptakan sistem-sistem yang lebih rumit lagi dibandingkan kita tanpa online implementation. Oke, mungkin itu saja mengenai chapter kita pada hari ini. Semoga apa yang saya informasikan, ilmu yang bisa saya berikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.